Baik semuanya, sudah. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membacakan tentang atau menjabarkan mengenai teknologi 4.0, yaitu tentang Auto ID teknologi dan pattern recognition. Dari tim kelompok 4 sendiri terdiri dari yang pertama Mas Gegana Tarigan, kemudian Sarifah Aini, yang kemudian Marcella Eka, dan yang terakhir saya sendiri Rizky Ramadan. Mungkin bisa dimulai saja presentasinya dari Mas Gegana. Ya, pertama terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang automatic identification. Apa itu automatic identification? Automatic identification data capture atau itu menjadi salah satu jenis teknologi untuk pengumpulan berbagai informasi secara otomatis dan memasukkannya langsung ke dalam sistem komputer karena adanya keterlibatan dari pengguna. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu penggunaan Auto ID pada Kanban. Nah, perusahaan yang saya ambil di sini adalah Toyota. Nah, jadi Toyota ini adalah perusahaan otomotif dan teknologi terbesar di dunia. Untuk menjadi besar, perusahaan Toyota ini harus memiliki strategi agar dapat bersaing di pasar. Toyota menggunakan Kanban sebagai bagian tak terpisah dari Lean Production System. Nah, Toyota Kanban, konsep Kanban pertama kali dicetus oleh Taiichi Ohno pada tahun 1940. Saat itu, Taiichi Ohno bekerja sebagai salah satu engineer di perusahaan otomotif terkemuka di Jepang, yaitu Toyota. Metode Kanban ini digunakan sebagai sistem perencanaan sederhana untuk mengawasi sekaligus mengelola berbagai pekerjaan dan inventaris di setiap tahap produksi. Contohnya, ketika bahan-bahan di bagian produksi kosong, maka kartu Kanban akan segera dikirim ke bagian-bagian gudang. Melalui sistem ini, gudang pun akhirnya tahu barang-barang apa saja yang dibutuhkan. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar, itu ada beberapa kartu-kartu Kanban. Jadi, nanti setiap lini-lini produksi akan, kalau mereka kekurangan, mereka akan menaruh kartu di situ. Kemudian nanti ada bagian yang mengantarkan kartu-kartu itu ke bagian gudang, sehingga gudang tahu apa saja yang dibutuhkan pada setiap bagian-bagian produksi. Ini Kanban di foto juga tadi masih ini ya, tradisional, karena emang pas pertama kali dikenalkan Kanban ini hanya menggunakan kartu-kartu begitu loh. Lebih tepat ke arah kartu-kartu to-do atau to-do list. Jadi mereka menaruh-naruh kode untuk setiap bagian-bagian kayak butuh more, butuh baut, butuh body, atau butuh apapun dalam bentuk kode-kode seperti itu. Nah, di sini ada pemanfaatan teknologi Auto ID pada Kanban. Nah, teknologi yang digunakan di sini adalah dalam berbentuk barcode. Jadi, kalau dulu kartu-kartu itu harus dicek apakah kodenya itu sesuai gitu. Kalau sekarang tinggal di-scan barcode. Nanti Auto ID ini akan memberitahu bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Nah, teknologi Auto ID yang digunakan ini menggantikan kartu-kartu Kanban tadi. Tetap ada kartu, tapi lebih simpel, lebih dalam bentuk barcode. Nah, perubahan ini menjadi lebih efisien dan lebih murah karena nggak perlu lagi perusahaan itu harus mencetak kartu-kartu semacam itu dan banyak banget. Jadi cukup satu kartu terus dikasih barcode. Seperti di gambar. Nah, lanjutnya. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi automatic identification di Walmart. Perusahaan Walmart menggunakan teknologi automatic identification dalam bentuk RFID, yaitu RFID Radio Frequency Identification adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Penggunaan teknologi RFID di Walmart.
digunakan dalam hal ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama digunakan untuk Halo? Ya, Mbak Sarifah. Baik, saya ulang kembali. Penggunaan teknologi RFID di Walmart digunakan dalam hal yang pertama digunakan untuk inventory. Berbagai laporan tentang inventory dapat diketahui secara real time dari server pusat, baik secara online ataupun menggunakan metode sinkronisasi data. Retailer dapat mengakses data pada seluruh lokasi untuk mendapatkan laporan up-to-date mengenai stok barang. Lalu yang kedua adalah pada point of sale. Pada saat pelanggan selesai berbelanja dan akan membayar di kasir atau checkout, maka RFID reader secara otomatis mendeteksi seluruh item yang akan dibeli oleh pelanggan. RFID reader membaca RFID chips yang melekat pada setiap item melalui frekuensi radio, kemudian secara virtual melakukan scanning terhadap seluruh item. Lalu yang terakhir, pelaporan atau reporting. RFID dapat menyimpan identitas yang unik seperti setiap number, expert data, dan lain-lain. Sehingga informasi dari sebuah item yang menggunakan RFID dapat dengan mudah diketahui. Kemudian ada pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data, yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi dan menyajikan data. Contoh penggunaan pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada smartphone. Kalian yang bisa mengenali wajah dan suara kalian, kemudian yang kedua smartphone yang melakukan transkripsi seperti mengubah suara menjadi teks. Contoh pattern recognition pada produk Apple, yaitu perusahaan Apple menerapkan pattern recognition berbentuk speech recognition, yaitu Siri, yang merupakan sistem pribadi yang ditawarkan untuk iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, hingga HomePod. Perangkat lunak ini bekerja dengan menggunakan pengenalan suara dan didukung oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Siri memungkinkan setiap pengguna untuk melakukan beberapa perintah hanya melalui suara, sehingga dari hal ini yang membuat quality control perusahaan Apple menjadi baik karena mempermudah konsumen dan juga dapat kepuasan dari konsumen tersebut karena beberapa perusahaan belum menerapkan sistem tersebut sehingga perusahaan Apple masih menguasai bentuk Siri tersebut. Oke, selanjutnya contoh kasus menggunakan pola itu yaitu di PT KAI Indonesia atau PT Kereta Api Indonesia, yaitu Face Recognition Boarding Gate. Face Recognition Boarding Gate merupakan fasilitas layanan boarding yang dilengkapi dengan kamera yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memvalidasi identitas seorang melalui wajah yang datanya sudah diintegrasikan dengan data tiket kereta yang dimiliki hingga status vaksinasi pelanggan. Untuk tahapan penggunaan face recognition di Kereta Api Indonesia yaitu yang pertama, registrasi dilakukan dengan menempelkan EKTP pada alat EKTP reader. Kemudian menempelkan jari telunjuk kanan atau kiri pada pemindai yang ada di EKTP reader. Selanjutnya tahap
yaitu gates jika waktunya sudah mendekati jam keberangkatan, arahkan wajah ke mesin pemindaian. Dan yang terakhir, jika data atau tiket, identitas, dan syarat vaksinasi sudah sesuai, maka gates otomatis akan terbuka. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 4 jelaskan mengenai teknologi 4.0 pada Auto ID dan pattern recognition. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.